Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ferry Sandria dari UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya di sini sebagai perwakilan dari jurusan Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang akan mempresentasikan media pembelajaran yang saya buat, yaitu berbentuk aplikasi, di mana nama aplikasi yang saya buat adalah Stress Strain, atau artinya tegangan dan regangan, di mana aplikasi ini adalah berkaitan dengan mata pelajaran kelas 11, yaitu elastisitas. Baiklah kepada kawan-kawan, inilah bentuk dari aplikasi elastisitas atau Stress Strain yang saya buat untuk mengikuti lomba di Pekan Fisika ke-10 di YIN Batu Sangkar. Nah, inilah bentuk dari dashboard atau home dari media pembelajaran yang saya buat berbentuk aplikasi ini, di mana terdapat materi dari elastisitas, video animasi untuk menambah pengetahuan siswa nantinya, dan juga gambar untuk menambah pemahaman dari siswa kita tentang elastisitas. Kemudian ada juga e-book, yaitu buku sebagai penambah rujukan untuk siswa belajar, dan juga sudah disediakan tugas serta email untuk tempat pengiriman tugasnya. Nah, baik, kita pertama akan menjelaskan tentang materi dari elastisitas. Nah, di sini saya sudah membuat materi elastisitas itu berbentuk PowerPoint, di mana kita akan mempelajari materi elastisitas dan hukum Hooke pada KD2 pada mata pelajaran fisika kelas 11. Nah, yang pertama elastisitas. Nah, elastisitas ini memiliki dua jenis atau dua hal, yaitu tegangan dan regangan, di mana tegangan adalah gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran. Kemudian ada hasil perubahan untuk benda akibat tegangan yang berupa pertambahan panjang dari benda tersebut. Jadi, regangan itu adalah ketika contohnya benda elastis itu adalah karet atau pada ayunan bayi. Ketika dia ditarik itu disebut regangan, dan ketika kita lepas atau kita tekan itu akan menjadi tegangan olehnya. Nah, kemudian ada rumus dari tegangan, di mana rumus tegangan adalah sama dengan gaya dibagi luas penampang, dan rumus dari regangan adalah delta L per L0, di mana delta L adalah LT dikurang L0, di mana maksud dari delta L adalah pertambahan panjang benda, dan delta L adalah panjang benda mula-mula, dan LT adalah panjang benda akhir. Itu untuk tegangan dan regangan. Kita lanjut, yaitu perbedaan elastis, pegas, dan plastik. Nah, di situ sudah dibuat yang di sebelah kiri, di tengah-tengah itu adalah pegas, dan di sebelah kanan atau paling kanan itu adalah plastik. Di situ terletak perbedaan elastisitas pada pegas dan plastik. Kita lanjut, batas elastisitas. Sifat elastisitas benda memiliki batas sampai pada nilai gaya tertentu. Apabila gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastisitas, benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Akan tetapi apabila gaya yang diberikan lebih besar daripada batas elastisitas benda tidak dapat kembali ke bentuk semula, benda secara permanen berubah bentuk. Nah, sama halnya dengan pada plastik tadi, ketika plastik itu sangat cepat dia mencapai batas elastisnya, sehingga ketika sudah ditarik dia tidak berubah lagi ke bentuk semulanya. Itu.
Kemudian ada juga selanjutnya adalah modulus Young atau perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah, modulus Young rumusnya adalah tegangan dibagi regangan. Rumusnya seperti yang terdapat pada PowerPoint ini. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Untuk dalam pengerjaannya, mungkin kemudian ada hukum Hooke. Bunyi hukum Hooke adalah jika gaya ditarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Dimana ini adalah contoh atau salah satu bentuk pengaplikasian dari hukum Hooke. Nah, rumus hukum Hooke adalah F sama dengan K kali delta L atau gaya pada pegas sama dengan konstanta pegas dikali dengan pertambahan panjang pegas. Saat pegas ditarik suatu benda dengan gaya F, memberikan gaya pada beban besarnya sama dengan gaya yang menariknya tapi arahnya berlawanan sesuai dengan hukum 3 Newton. F aksi sama dengan F reaksi. Gaya ini disebut gaya pemulih atau gaya pegas. Fp. Itu kawan-kawan untuk rumus hukum Hooke. Nah, ini energi potensial seperti yang dijelaskan di benda elastis itu memiliki rumus setengah kali K kali delta X pangkat 2. Dan tetapan pegas benda elastis adalah K Y kali A dibagi L0. Ini adalah hukum Hooke pada susunan pegas. Ketika disusun seri akan dihitung seperti kita menghitung susunan seri pada listrik dan begitu juga dengan paralelnya. Nah, ini contoh soal pada hukum Hooke. Nah, pada aplikasi media pembelajaran yang saya buat. Nah, selanjutnya ada video animasi di mana di sini kita langsung bisa melihat video animasi dari YouTube langsung tanpa mencarinya lagi. Nah, jadi kalau aplikasi ini wajib menggunakan internet ya kawan-kawan. Nah, ini adalah salah satu contoh video Stress strain and Hooke's law. Yang kita tambahkan. In this module, you will understand the concept of stress and strain. Similarly, both the cases, a characteristic property of elastic. Nah, kemudian ada juga berbentuk gambar untuk menambah pengetahuan dari contoh-contoh benda-benda elastis yang ada di kehidupan sehari-hari. Ada juga e-book yang kita siapkan sebagai tambahan rujukan untuk peserta didik nantinya, yaitu berupa buku pembelajaran. Nah, ini salah satu contoh e-book yang kita sediakan sebagai bahan acuan atau bahan pembelajaran untuk menambah pengetahuan dari peserta didik, yaitu buku fisika. Nah, ini di mana materinya berada di halaman 37 sampai 51 untuk materi elastisitas. Nah, kemudian selain e-book, kita juga sudah menyediakan tugas untuk siswa nantinya untuk belajar untuk memperdalam pengetahuannya tentang materi elastisitas. Nah, ini adalah contoh soal yang disediakan di sini dalam daring ini, di mana nantinya tugas ini akan dibuat di buku latihan siswa dan akan difoto dan dikirim ke email dari kita sebagai guru. Ini salah satu contoh. Nanti tinggal masukkan fotonya, maka akan terkirimlah tugas kita kepada guru. Nah, inilah bentuk dari media pembelajaran berbentuk aplikasi yang saya buat, di mana saya rasa media seperti ini sangat cocok digunakan ketika daring seperti ini, di mana semuanya sudah terletak atau sudah masuk di dalam sebuah aplikasi untuk sebuah materi gitu. Di situ sudah ada materi penjelasan yang berbentuk PowerPoint, kemudian ada video animasi untuk menambahkan pengetahuan.
ada juga gambar dan e-book untuk salah satu bahan rujukan, dan tugas sudah kita letakkan di dalam satu buah aplikasi. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang media pembelajaran yang saya buat. Untuk penutup, semoga fisika tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.